Selamat Natal Madihita Saluhutna. Selamat Natal. Saat mai tadi cara permingguan Pesta Natal Perjulu tanggal 25 Desember 2020 sada. Tema Yesus si palua portibion. Taparade marohata martangyang mahita di bagas rohatabi. Amin. Maret de mahita sian buku de nomor 57 ayat sada doho tolu nunga jupang muse. Jongjong mahita. Marhiti-hiti goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadu hida hami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sasada na sian amai, gok asini roha dohot hadutuon. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Madok mauleate dohami tuho alani godang ni asidot holong ni roham di hami. Ay di basa-basa kodo anak muna sasada itu hami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa dohot sian hamatian saliling nililing na. Hupangido hami tuho say sodangi marohanami na holomi marhite-hite tod di perbadiai akup nii say parohay mahami asa huboto hami madok ngauliate tuho asa terapul situturo hanami di hagogutan, dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu.
Marede mahita sian buku ede nomor 602 ayat sada di Natal na parjului. Tabigima patik di debata di hari mingguan imasian patik parjulu sahatus pasapuluhon on madidok disi patik parjulu au do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup au bainomu debatam patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang go tungga besi sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture daladna, ay hona uhum na dosugot akka na marsiniang di goarna. Patik paupaton, igot tamuma pabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paredianan ni Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe na mangibati hutam ai di naonomari do di tokpa debata langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di hari papituhoni. Di bahinido, ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari pada dianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jala liling mangulu di tano na nilihon ni Jehovah de batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongat jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripen ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lubuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado padok ni dibata taringot tu patik na sapului oddo. Audo Jehovah debatam nina dibatata, pargugo na sohatu dosan jala parrimas, siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na sugoroha diau. Alay asidor haku, di akan na meribu-ribu akan na marholong ni roha diau naso mangalaosi patiki imasahat na atong rap mangidogo mahita sia tuhata laho mangulahon na hobartu pati nahi ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobartu pati mi amen. Marede mahita buku ede nomor 616 ayat sada doho tulu ulinai diborngin nabadia.
Jongjong Mahita. Tapasere marohata manomoti dosa tatu debata mertangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugo na suatu dosan para senirohami dahami na dangolon. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasan hasyato dohami tubuh jaladanga dong hapursyaon nami di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami mandibil sian akadalanmu. Macay godang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan, alani denggan ni basam dohot asini roham. Seu nang paingotikot akadosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami. Sa ingot mahami hobbar to asini roham, dohot denggan ni basam alani guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Songnodo pakaholong ini debata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asaw nang mago ganup na porsiya di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasang hapon madibata na di gijang. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian bukuede nomor 46 ayat 10 na sian ginjang doauro. Sudah
Tajahama hatani debata epistel di pesta Natal Parjolon Imasian Jesaya 62 ayat 6 saat 12 Tajahama marsikat sorin nunga hudokot tu atas parikmu ali Jerusalem akka perjaga manipat ari manipat borongin toktong dangulusip nasida hamu ale akan napas singot ton Sion tu Jehovah unang tung marpasadian hamu. Ibana pe unang tung marpasadian luas Samu paima di pahot Jerusalem kala dibahin marbarita di tanoon. Nung nga pola marwari Jehovah tu siamunna doho tu tangan ni hagogoon na nasotupa bele honoku emem panganon ni akamusum jalan nasotupa be inumon ni halak siliban tua anggurmu naong hinangalutonmu. Ikon laos halak na papungu-punguhon mangat ton emei, uhut manguji Jehovah, kala laos halak na magjat parfon manginum tua angguri di akka alaman ni habadiaoku. Ruar mahamu sian akka harbangan, say pahornop hamu dalan dibangsoi, paletes hamu dalan belobungi, paduru hamu akka batu, patidak kamu mapartonggol di tonga-tonga ni akabangso. Idama nunga pola martikting Jehovah ro di ujung ni tanoon, pabuah hamu matuburu Sion, idama nunga roha tuaumi, idama ihutuiba na duupana, jala pamalosonna di juluna. Rapita, jadi goaron ni halak manasida, bangso nabadia, akan nagpinaluan ni Jehovah, jalaho targuar na hianaulongan hutan naso tatadikon sotsabe ima sahatna mertua maakan atau mangion hata ni debata jalan nau piopsa amin. Maredde mahita siar buku ede nomor 50 ayat 1 dohot tolu di Bethlehem do tubu. Jongjong mahita. Atong tahad tidak ko mahaporsiyaw tay songon nahina tidak ko ni dongata sa haporsiyaw di sadok portibion rap madok mahita aw porsiya di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatudusan natu mapalangit do tano aw porsiya di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadei iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siyang di parbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus
Nama te terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banu toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahudu tu siamun di bata Jehovah, amanai pergugun na suatu dosani, disima ibana pai mamula sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditol di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panela Kristen akan na badia, dohot di hasan di dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu sugot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Hudul mahamu. Merede mahita sian buku ede nomor 557 A ayat sada dohot 2 baritahon di dolok. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal, saudaraku. Walaupun kita merayakan Natal dalam situasi yang masih memprihatinkan karena pandemi ini, tetapi saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Dan di hari Natal ini, Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya dari Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah kedua kalinya kita merayakan Natal di masa pandemi COVID-19 ini.
Walaupun mungkin situasi kita saat ini masih memprihatinkan, tetapi saya berharap sukacita kita tidak berkurang sedikit pun. Natal tahun ini harus membuat kita semakin bersukacita, harus tetap optimistis agar kita semakin tangguh, semakin bertumbuh di dalam iman. Justru saat seperti inilah waktu yang sangat baik untuk kita untuk merenungkan apakah pengaruh Natal dalam hidupku. Coba kita renungkan setelah saya merayakan Natal sejak dahulu sampai hari ini, apakah ada perubahan ke arah yang baik dalam keluargaku, di caraku berbicara, di caraku bergaul, di pekerjaanku, di kantor atau di rumah? Apakah ketabahanku menghadapi segala situasi semakin kuat? Apakah kasihku terhadap istriku, terhadap suamiku, terhadap anak-anakku, terhadap ayah ibuku semakin bertambah? Apakah iman dan ketaatanku kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh setelah saya merayakan Natal sekian kali? Saudara-saudaraku, mari sejenak belajar dari pohon Natal. Pasti di setiap perayaan Natal seperti ini, hal yang utama dan menjadi pusat perhatian adalah pohon Natal. Dan sedikitnya kita mengenal dua jenis dari pohon Natal. Yang pertama adalah pohon Natal artifisial, yang hanya bagaikan pohon, karena dia hanya terbuat dari plastik. Kita tahu bila Natal tiba, pohon Natal itu kita buka, lalu kita pasang, kita hiasi sedemikian rupa. Tetapi setelah Natal selesai, pohon Natal itu kembali dibongkar, dibungkus kembali, lalu disimpan di gudang. Pohon itu tidak pernah bertumbuh, tetapi justru semakin lama kita pakai, dia semakin rusak, bukan? Sekarang mari kita coba renungkan, saudaraku. Apakah iman kita juga seperti itu? Tetapi kita mengenal juga pohon yang kedua, pohon Natal yang hidup. Ini memang di beberapa negara di Eropa. Banyak orang membuat tradisi menanam pohon cemara setiap tahun. Setelah beberapa tahun dan cukup besar, pohon itu dibawa ke dalam rumah, lalu digunakan menjadi pohon Natal mereka, keluarga itu, pada tahun itu. Dan setelah Natal selesai, pohon cemara itu tidak dibuang, tetapi ditanam kembali di pekarangan rumahnya agar semakin tumbuh lagi. Tahun berikutnya, di Natal tahun berikutnya, pohon itu diambil lagi dan digunakan lagi menjadi pohon Natal mereka. Demikian sampai beberapa tahun. Dan bila pohon itu sudah sangat tinggi, sudah sangat besar dan tidak muat lagi di rumah, pohon itu dibiarkan tumbuh di pekarangan rumah. Kebiasaan ini ingin mengingatkan mereka agar dalam setiap perayaan Natal mereka terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus, bertumbuh di dalam ketaatan, mengikuti firman Tuhan Yesus, bukan seperti pohon Natal plastik tadi yang semakin lama semakin rusak itu. Karena itu, saudaraku, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Seperti pohon Natal yang manakah kita? Mari saudaraku jawab dengan jujur di hati kita masing-masing. Kiranya Natal tahun ini tidak berlalu begitu saja, tetapi hendaknya membuat iman kita semakin bertumbuh, sehingga kita semakin berusaha untuk membuat hidup kita ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Sehingga melalui Natal tahun ini kita semakin memberi waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Semakin memberi hati kita untuk melayani Tuhan. Saudaraku, sekarang kita masuk ke dalam nats kita. Dan mengambil pokok yang sangat sederhana dan praktis, tetapi bisa menjadi pegangan dan renungan bagi kita. Mari kita fokus dulu mempelajari dan menggumuli ayat 7 dari nats tadi,
yang mengatakan begini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi Yesus. Mengapa? Karena Bethlehem sudah penuh sesak, dijejali manusia. Intrik-intrik politik melalui sensus oleh Kaisar Agustus memaksa setiap orang harus pulang ke tempat asalnya untuk dicacah, untuk disensus. Tidak terkecuali penduduk Bethlehem. Semua orang dewasa yang marbona pasugit di Bethlehem tumpah ruah di kota itu. Mungkin Bethlehem itu hanyalah desa yang kecil. Dan di antara mereka adalah Yusuf dan Maria. Mungkin karena mereka harus berjalan lambat mengingat kondisi Maria yang sedang mengandung anak yang diperolehnya dari Roh Kudus, itu membuat mereka terlambat tiba. Orang lain sudah lebih dahulu mengisi setiap kamar yang sangat terbatas jumlahnya. Semua hotel sudah full booked. Semuanya sudah terisi. Tidak ada lagi yang tersisa bagi kelahiran Yesus. Saya kira juga semua pemilik hotel dan penginapan di Indonesia berharap kapan hal seperti itu terjadi lagi. Karena selama masa pandemi ini tingkat hunian hotel dan penginapan sangat-sangat melorot tajam akibat pandemi ini. Penginapan di Bethlehem penuh sesak, sehingga tidak ada lagi tempat bagi kelahiran Tuhan Yesus. Andaikan mereka tahu siapa yang datang di antara mereka ya. Andai mereka mengingat nubuatan dari Nabi Mika yang tertulis di Mika 5 ayat 1 yang mengatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Andaikan mereka mengingat firman ini. Tetapi kerepotan bisnis hari itu, kesesakan yang berjejal-jejal membuat mereka hilang ingatan dan kewaspadaan mereka menurun hingga ke titik nol. Semua orang di Bethlehem sibuk mengurus dirinya sendiri sehingga tidak ada orang yang rela untuk berbagi tempat dengan Yusuf dan Maria untuk melahirkan Yesus. Tetapi saudaraku, sebenarnya kondisi seperti itu adalah rencana Allah. Adalah rencana Allah untuk menunjukkan bahwa sikap Bethlehem ini akan menjadi sikap banyak orang sepanjang abad terhadap Tuhan Yesus. Seorang teolog Prancis bernama Théophane Venard pernah membuat ilustrasi seperti ini, walaupun memang ilustrasi ini dimaksudkannya untuk keluarga yang harus mendahulukan Tuhan. Dia mengatakan begini, ada seorang kaya yang membeli sebuah lukisan bergambar Tuhan Yesus yang sangat mahal harganya karena sangat indah dan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Setibanya di rumah, si orang kaya itu mengalami kesulitan mencari tempat menggantungkannya di rumahnya. Mengapa? Karena seluruh dinding rumahnya sudah penuh digantungi dengan lukisan-lukisan lain. Akhirnya si orang kaya itu meminta bantuan dari seorang desainer interior yang handal. Dan setelah memperhatikan kondisi rumah itu dengan seksama, si desainer interior itu berkata, "Pak, lukisan ini sangat-sangat indah. Dan jika lukisan ini dipajang di rumah ini akan membuat rumah ini sangat-sangat indah. Tetapi Bapak harus rela menyingkirkan beberapa lukisan-lukisan lain, lalu menempatkan lukisan ini di dinding utama rumah Bapak ini." Saudaraku yang
dikasihi Tuhan Yesus, di hari Natal ini Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu bertanya kepada kita masing-masing, adakah tempat bagiku di hatimu? Masih adakah tempatku dalam kehidupanmu? Hari ini saudaraku, apa jawab kita? Yang pasti bukan Tuhan Yesus yang tidak mau lahir dan tinggal serta berkarya dalam hati dan hidup kita. Khotbah hari Minggu yang lalu mengatakan dia berimmanuel, ada selalu di dekat kita. Bukan Tuhan Yesus yang tidak mau. Justru Tuhan Yesus sangat rindu memasuki hati kita. Dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan di kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Di hari Natal ini saudaraku, mari jujurlah menjawab, memang masih adakah tempat bagi Yesus di hatimu? Berapa luaskah tempat yang tersisa bagi Yesus di dalam hati dan di dalam hidupmu? Karena bukankah hati kita sering dijejali berbagai hal? Bukankah sering lukisan-lukisan lain yang menunjukkan keindahan dunia sudah terlebih dahulu tergantung di dalam hidup kita? Lukisan-lukisan itu mungkin adalah harta kita, adalah hobi, adalah kesenangan, adalah ambisi, adalah jabatan, adalah popularitas kita. Mungkin lukisan itu mungkin adalah aktivitas kita di gereja. Mungkin juga berupa kerepotan kita mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, dan lain-lain. Atau mungkin kerepotan kita mengurus bisnis kita, mengurus karir kita, mengurus jaringan sosialita kita. Atau mungkin hati kita dijejali oleh kerepotan menggulati jaringan media sosial kita. Atau mungkin hati kita sudah dijejali oleh ketakutan, oleh kegamangan, oleh kekhawatiran, oleh keputusasaan. Akibat dari pandemi COVID-19 ini. Bisa saja kita seperti orang-orang di Bethlehem itu. Sibuk menyambut kedatangan Mesias. Tetapi tidak menyadari bahwa Mesias itu sudah lahir di antara mereka. Kita bisa juga sibuk mengurusi perayaan Natal. Sibuk bernatal tiap malam. Namun kita lupa untuk berdiam diri. Lupa merenungkan apa arti kelahiran Yesus bagi kita tahun ini. Atau tidak ada lagi waktu untuk bermeditasi. Tidak ada lagi waktu kita untuk berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan kita Yesus itu. Saudaraku, dunia kita menuntut banyak hal yang harus kita lakukan dan harus kita lakoni. Dan itu membuat terlampau banyak hal yang menyesaki pikiran kita, menyesaki hati kita. Dan tidak jarang itu semuanya menyita seluruh perhatian kita. Sehingga mungkin menghilangkan perhatian kita terhadap Yesus. Hati kita disesakinya sehingga minat bergaul kita dengan Tuhan Yesus melalui doa pribadi dan doa keluarga menjadi hilang. Kesibukan kita melakukan semua tuntutan hidup ini membuat kita kehabisan waktu. Bahkan sisa-sisanya pun tidak ada lagi bagi Tuhan Yesus. Karena itu hari ini di perayaan Natal tahun ini kita ditantang. Apakah kita mau membuang beberapa lukisan-lukisan yang menjejali hidup dan menjejali hati, menjejali pikiran kita, lalu menempatkan Tuhan Yesus di posisi paling menentukan dalam hidup kita? Ingat saudaraku, bila kita berani mengambil keputusan itu sekarang, maka rasakanlah. Itu akan membuat kehidupan kita menjadi lebih indah.
Karena tidak ada yang menandingi keindahan kasih Tuhan Yesus bagi kita. Itu yang dikatakan dalam syair buku NDHKBP nomor 192. Di sana dikatakan, Yesus dumenggan, Yesus gumodang, sibain lasni rohatai. Itu juga dalam lagu rohani. Lagu rohani itu mengatakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, dan seterusnya. Karena itulah Yesus berkata di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Memberi tempat terbaik bagi Yesus dalam hidup kita tidak akan pernah membuat kita menjadi rugi. Tetapi sebaliknya akan membuat hidup kita berubah drastis ke arah yang lebih baik, kepada hidup yang terindah. Karena itulah nyanyian buku NDHKBP nomor 392 mengajak kita madok Sai pasia Tuhan Yesus, tu bagasan rohami. Sai mai ma Yesus bege panuktuk nai. Sai pasiat Tuhan Yesus, jakon itu rohamu, tu rohami. Mari beri tempat seluas-luasnya bagi Yesus dalam hati, dalam hidup, dalam pikiran kita, dalam seluruh pekerjaan kita. Itu akan membuat kita semakin bertumbuh, karena Tuhan Yesus akan semakin berkarya dalam hidup kita. Membuat hidup kita, membentuk hidup kita menjadi hidup yang terindah baginya. Selamat Hari Natal saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita hari ini ya Tuhan, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus lahir bagi kami, untuk menjadi penebus dan juru selamat bagi manusia berdosa ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan, sehingga perayaan Natal tahun ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi hendaknya setiap kami merayakan Natal, iman kami semakin dewasa, semakin setia mengikut Yesus, semakin memberi diri dan hidup kami melayani Dia, sehingga hati kami selalu ada dan siap menjadi tempat bagi Yesus untuk berkarya, untuk membentuk hidup kami menjadi hidup yang paling indah. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Lawatlah saudara-saudara kami yang tidak bisa merayakan Natal seperti kami saat ini. Karena mungkin mereka jauh dari keluarga, yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga karena harus bekerja atau karena satu dan lain hal. Tetapi biarlah sukacita Natal tetap ada di hati mereka. Kami memohon belas kasih-Mu juga bagi mereka yang terbaring di rumah sakit atau di rumah karena sakit, atau karena sedang mengalami musibah dan penderitaan, yang sedang mengalami pergumulan berat. Kuatkanlah mereka dengan sukacita Natal hari ini. Biarlah mereka tetap mengimani Yesus yang bukan hanya lahir di Bethlehem, tetapi yang selalu hadir untuk membantu dan menguatkan kami. Ya Tuhan, biarlah semangat Natal ini juga semakin menguatkan kami untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami bisa berkontribusi aktif turut memutus rantai penularan virus COVID ini, sehingga kami bisa segera hidup normal kembali. Terima kasih Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
Pamokadungan, tapasahat mapiliata, uhut mared di mahites yan nomor 605, ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita sa luhut na. Tatangya ko mapiliata. Ali di bata manami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni sa luhut silehon-lehon na din kadohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyanan ni lehon mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parhasyak kami pilihanon pati bulhok karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalaputad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata na toktong na somar mula na somar patsohotan. Hupuji hami maho ala saut sudi tahim na sinakap mo adorak somaruja hadope hasyanganon. Dak tarabat sibuli sakap mo. Dak sudat tahim na badiyay di bahed dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Di bahed ni mauliati marohanami tuho. Ala naok saut sakap mo. Ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami. Asama dua hami sia dosa hamatian dohot sian uhum. Jala macohot hami mangulahot dosa. Ope saya si maroham di hami. Tugi homahami tu anakmu. Saibahem mahami gabi si luam tu ibana. Asa upa ni halu jaon na hami. Ala na tinaon na naberniti dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana na punahami. Jala hami na puna ibana. Sa sungguli mahuriam sa daryon, asa diingot habal gaw mudohot haroro ni anak mo gabi jolma laho panguluho kami pardusa. Sa sungguli makaparhalado di huriam, laho mamaritaho barita na ulito sa luhut halak, naukpatar hasangapomu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Sa ileho mapitu naukap tu halak si pilibi, gudohot tu parugamo na asing. Asarona sida mangului Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajai masaluhut raja dohot akasuruan na. Asa diboto na sida naung dilehok ko raja jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling nililing na. Say lehom magugut waka na dibaga sa pangujunan. Apuli maak ka na marsak, jala palua maak ka na targugut.
Sai tatap jala odingi ma akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmo. Sai dongani jala pasu-pasu hami sudi, akan na magudang rodi dakdanak, di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Alia manami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmo. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami. Songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami. Sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.